Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman saya semuanya. Di hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah khotbah tentang kelahiran Yesus Kristus. Aduh, maaf salah skrip. Lebih tepatnya agak disengajakan sih, agar kita di sini bisa lebih santai aja gitu. Kan ada suara motor. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman semuanya di sini sehat dan dalam kondisi yang prima, kecuali mungkin teman-teman saya yang sedang ngekos kayaknya nggak sehat-sehat banget ya. Nah, di hari yang indah ini saya ingin menyampaikan sebuah kampanye tentang perundingan, atau lebih modernnya bisa disebut dengan bullying. Sebelum saya bahas lebih lanjut, bagi teman-teman di sini yang tidak tahu definisi dari perundungan ini atau bullying ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Menurut artikel dari alenia.id, perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain yang tentu saja lebih lemah dari orang tersebut. Tujuannya untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus, secara sengaja dan bukan kecelakaan. Perundungan biasanya sudah terjadi sejak dini tanpa kita sadari. Mungkin saja dulu ketika kita masih kecil, kita melihat teman kita yang sedang terjatuh, tetapi bukannya kita menolongnya, kita malah menertawakan teman kita itu. Itu juga termasuk tindakan perundungan sebenarnya. Tetapi ketika hal tersebut terjadi bersama dengan teman kita yang sudah berteman dengan lama, hal-hal seperti itu akan masuk ke dalam bentuk candaan, karena tidak ada satu dari kita yang hatinya itu dilukai. Nah, di sini menurut Mulia Sari Dewi, psikolog dan dosen Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, memaparkan terdapat 4 jenis perundungan. Yang pertama itu ada perundungan fisik. Apa itu perundungan fisik? Perundungan fisik itu merupakan tindakan yang secara fisik membuat orang lain terluka akibat dipukul, ditendang, atau bahkan digigit, dan tindakan fisik lainnya. Yang kedua ada perundungan verbal. Perundungan verbal ini yaitu perilaku kekerasan melalui intimidasi atau ancaman seperti ejekan atau komentar rasis. Yang ketiga itu ada perundungan sosial atau rasional, yaitu perilaku seperti memeras, menilai karakteristik orang lain, manipulasi pertemanan hingga mengucilkan. Dan yang terakhir dan yang paling sering terjadi di saat ini adalah cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying itu merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain. Biasanya dilakukan melalui jejaring sosial di dunia maya, telepon seluler, dan peralatan elektronik lainnya. Jadi cyberbullying ini lebih kepada elektronik. Pada dasarnya keempat jenis perundungan tersebut memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama menyakiti orang yang lebih lemah. Sesimpel itu, sesakit itu. Di sini saya akan membahas jenis perundungan secara verbal lebih dalam. Perundungan verbal secara singkatnya adalah penggunaan bahasa-bahasa yang menyakiti hati orang lain. Contohnya seperti memaki, menebar gosip, memfitnah, mempermalukan orang lain, dan masih banyak lagi seperti 4 contoh ini. Mungkin kebanyakan dari kita sering menggunakan kata-kata atau bahasa-bahasa yang kasar seperti kepada teman kita sendiri. Hal tersebut menjadi hal yang tidak terlalu serius dan kita hanya menganggapnya sebagai sebuah candaan. Tetapi ketika kita menyampaikan ocehan-ocehan seperti tadi kepada orang lain, kepada orang yang tidak kita kenal atau orang yang kita kenal, tetapi kita tidak terlalu menganggapnya sebagai manusia yang punya hati, hal tersebut termasuk ke dalam perundungan secara verbal. Karena dengan ocehan-ocehan seperti itu akan membuat konflik seperti perkelahian, atau lebih parahnya pembunuhan, dan masih banyak tindakan-tindakan kriminal lain hanya dengan masalah kecil seperti perundungan verbal ini. Mungkin kita tidak kasih dengan kata-kata ini, mulutmu harimaumu. Peribahasa ini sepertinya menurut saya merupakan gambaran yang tepat mengenai perundungan verbal ini. Selain dengan omongan-omongan kasar, perundungan verbal juga bisa berupa rasisme. Saya yakin teman-teman di sini tidak cukup bodoh untuk mengerti apa itu definisi dari rasisme, jadi sepertinya saya tidak perlu menjelaskan. Menurut saya rasisme ini merupakan final stage dari perundungan verbal ini. Karena dengan ada rasisme bisa saja menimbulkan sebuah peperangan antar suku atau antar negara.
Seperti yang kita ketahui pada abad 17-an itu terjadi perbudakan yang dilakukan oleh bangsa Amerika terhadap bangsa Afrika. Oke, mungkin segitu saja tentang perundungan verbal. Sekarang saya akan membahas tentang dampak dari perundungan verbal secara garis besarnya. Jadi dampak yang biasanya terjadi akibat dari perundungan adalah depresi, sulit untuk menemukan teman, hilangnya percaya diri, sampai trauma. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang masih memiliki akhlak, tentu saja tidak sepatutnya bagi kita untuk melakukan tindakan perundungan ini. Ya, mungkin segitu saja kampanye yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman di sini ada yang sakit hati atas apa yang saya katakan tadi, mohon dimaafkan. Saya ada sepatah dua kata untuk kalian semua. Di kota Berlin ada banyak melati putih buat seremoni. Teman-teman yang saya hormati, terima kasih sudah menyimak kampanye ini.